Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru, orang tua murid, serta anak-anak yang Bapak cintai. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, ya. Pada hari ini kami akan membagikan tutorial untuk bergabung ke kelas, ya, Google Classroom-nya, ya, mengingat pembelajaran tatap muka secara langsung belum bisa dilaksanakan, ya. Bapak Ibu orang tua murid mungkin sudah pernah juga menggunakan, ya, karena ini sudah tahun yang lalu sudah dipakai. Tapi ada juga yang mungkin lupa atau belum sama sekali, ya. Kami akan memberikan tutorial bagaimana bergabung ke kelas masing-masing, ya, sesuai dengan wali kelasnya ataupun guru bidang studinya. Nah, untuk bergabung ke kelas, ya, itu ada menggunakan 3 cara, ya, di Google Classroom, ya. Yang pertama ada menggunakan kode. Nah, nanti Bapak Ibu orang tua murid atau anak-anak akan dikasih kode oleh guru wali kelasnya, ya. Kodenya itu ada 7 digit, ya, ada kombinasi antara angka dan huruf. Kemudian kodenya itu nanti Bapak orang tua murid bisa masukkan, ya, di Google Classroom-nya. Atau dengan cara yang kedua dengan menggunakan link, ya, link undangan. Nanti Bapak Ibu guru tidak usah lagi, orang tua murid tidak usah lagi memasukkan kode, tetapi tinggal mengklik linknya, ya, tinggal ikuti, ya. Nah, yang ketiga menggunakan undangan lewat email, ya. Ini bersama dengan link undangan, ya. Nanti yang dicoba hari ini kami menggunakan 2 tutorial aja, ya, supaya tidak membingungkan, ya, menggunakan kode kelas sama link undangan, ya. Tetapi yang sangat kami tekankan di sini adalah kepada Bapak Ibu orang tua murid itu untuk mendaftarkan emailnya yang pasti, yang akan digunakan oleh anak-anaknya untuk belajar setiap hari. Kenapa kami katakan demikian? Karena dari pengalaman yang sebelumnya, ya, itu banyak juga anak-anak yang menggunakan beberapa mengganti emailnya, ya. Mungkin alasan mengganti HP, ya, atau HP yang rusak, atau menggunakan dari HP ke laptop, ya. Itu sebenarnya tidak masalah, ya. Jadi walaupun nanti ada penggantian HP, ya, mungkin ada HP-nya rusak atau mungkin membeli HP yang baru, ya, atau juga bisa buka di warnet, ya, itu tidak masalah. Yang penting kuncinya adalah email yang Bapak Ibu orang tua murid daftarkan, ya. Email itu yang pasti, ya, jadi bisa dibuka, ya, dengan passwordnya, ya. Itu jadi bisa dibuka di mana-mana, ya. Nah, mungkin misalnya mengganti HP bisa dibuka di HP-nya yang lain, dengan catatan bahwa sebelum menggunakan Google Classroom-nya itu emailnya diaktifkan dulu, emailnya dipakai. Email yang mana dipakai menurut daftar yang pertama itu yang digunakan. Nah, itu yang sering terjadi di pembelajaran yang sebelumnya, ya, sehingga yang kami amati itu sebagai contoh misalnya kelas 1 atau kelas 2 itu, ya, jumlah real di kelasnya itu ada 25 orang. Tetapi yang masuk terdaftar di Google Classroom-nya itu bisa sampai 35, ya. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena ada beberapa orang tua atau anak-anak yang menggunakan emailnya yang ganda, ya, sehingga ini membingungkan daripada Bapak Ibu gurunya, ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari hal demikian, pastikan dulu email yang mana yang aktif, yang bisa digunakan, itu yang dipakai terus. Nah, terkecuali mungkin emailnya terblok ataupun mungkin kehilangan password, ya, lupa password yang biasa diperbaiki, ya, jadi bisa diganti dengan catatan tinggal meminta kode classroom-nya atau juga bisa menggunakan linknya, ya. Baik, jadi kita mulai dari menggunakan kode kelas dulu, ya. Yang pertama, ya, jadi pertama-tama Bapak orang tua murid atau anak-anak buka dulu Google Chrome-nya, ya. Jadi gunakan browser Google Chrome-nya, ya. Jadi sebagai contoh guru ini, ya. Nah, ini dibuka dulu. Nah, kemudian pastikan emailnya yang
ini dengan melihat di pojok kanan ini, ya. Jadi ini dipastikan email yang sudah aktif ya, diaktifkan ya. Kalau belum, diaktifkan dulu ya. Mungkin emailnya ini mungkin email bapaknya atau ibunya ini diganti ya dengan seperti ini. Nah, ini ada nama emailnya ya, ilangke@gmail.com. Nah, kalau anak-anak atau bapak ibu orang tua murid ingin menambahkan akunnya lagi ya, berupa emailnya tinggal ditambah ini ya, tambah ya. Jadi bisa menggunakan akun yang lain, misalnya ada ini ya. Kalau enggak, misalnya memakai yang misalnya email yang bapak orang tua murid miliki ya, tinggal dimasukkan ya. Misalnya kami menggunakan data Ryan Muna, tinggal klik sini, kemudian berikutnya ya. Nah, kemudian ini passwordnya juga dimasukkan ya, berikutnya ya. Nah ini ya. Nah, ini sudah berganti kan. Nah itu. Nah, setelah gitu ya, anak-anak tinggal buka Google Classroom-nya ya. Jadi dengan buka di titik 9 ini, di sini ada Google Classroom-nya. Ya. Ini diklik. Nah, itu ya. Klik, ditunggu dulu. Nah, ini kan terbuka. Nah, ini belum punya kelas ya. Tidak ada kelasnya. Nah, nanti kalau anak-anak ingin bergabung ya ke kelasnya, wali kelasnya atau guru bidang studinya, dengan cara melihat di pojok kanan ini ya. Nah, ini kelasnya masih kosong ya, tidak ada kelas di sini ya. Nah, kemudian masuk di sini, tinggal klik plusnya ini. Nah, ini ada dua ya, gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, karena anak-anak sebagai siswa ya, nah tinggal gabung atau join dia, tinggal digabung di sini, diklik ya. Nah, diklik. Nah, kemudian ini pastikan ya, saat ini Anda login sebagai, berarti email anak-anak, ini lihat di sini, pastikan benar nak email yang akan didaftarkan di kelasnya itu yang akan dipakai setiap hari ya. Jadi kalau benar pakai ini, kalau enggak diganti ya, diganti akunnya dengan akun yang lain ya. Tinggal mengklik ini, nanti ganti dengan email yang mau didaftarkan ya. Nah, demikian anak-anak tinggal memasukkan kode kelas. Nah, ini kode kelasnya nanti akan dikasih oleh bapak ibu guru wali kelasnya ya. Nah, itu sesuai dengan bidang studinya ya. Mungkin di TK kode kelasnya beda ya. Kemudian di bahasa Indonesia beda. Jadi sesuaikan ya. Kalau anak-anak mau gabung ke kelas TK, minta ke kode kelas TK ya. Nanti akan dikasih oleh wali kelasnya semua kode kelasnya ya. Mau gabung ke bahasa daerah, mau gabung ke BJOK ya, jadi akan dikasih ya. Jadi kode kelasnya itu ada 7 digit ya, ada 7 digit ya. Itu jadi tinggal masukkan sana. Nah, kemudian anak-anak tinggal ini ya, gunakan akun yang diberi otoritas ya. Jadi akun yang gunakan ya. Jadi seperti itu dah email yang pasti anak-anak bisa pakai ya. Jadi punya passwordnya yang bisa aktif ya, buka ya. Itu udah. Nah, ini gunakan kode kelas yang terdiri dari 5-7 digit ya, huruf atau angka ya, tanpa spasi ya. Nah, itu nanti setelah diketik itu akan anak tinggal gabung ya. Misalnya Pak Guru gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah muncul di sana ya. Tinggal anak-anak klik gabung ya. Gitu. Jadi setelah gabung, nanti anak-anak akan langsung masuk, diarahkan ke kelas sesuai dengan kodenya ya. Kalau kode yang dikasih kelas TK, berarti dia akan masuk ke kelas TK ya, sesuai dengan jenjangnya. Yang misalnya kelas 1 masuk kelas 1 ya. Jadi gitu. Jadi itu ya. Jadi gampang gitu. Jadi sudah Bapak Ibu orang tua murid yang sudah pernah tahun yang lalu, berarti sudah tidak asing lagi ya. Cuma saya mengingatkan kembali ya, itu yang baru mungkin ya. Nah, itu ya, itu cara menggunakan yang kalau menggunakan media laptop ya. Nah, kalau Bapak Guru nanti dikasih link ya, tinggal dimasukkan aja ya, dimasukkan, nanti akan dikasih link oleh Bapak Ibu gurunya. Misalnya sebagai contoh, misalnya nanti saya pindah dulu ke link ini ya, nah ini ke Google Classroom Pak Guru ya. Ini ada misalnya nanti ini dikasih link seperti ini ya,
Ini ada link. Nah, ini kasih link, aku dulu di copy dulu. Nanti anak-anak akan dikasih link, ya. Ini kan dibagikan di WA-nya, ya. Jadi bisa gunakan itu, ya. Jadi bisa gunakan yang kode, bisa menggunakan linknya. Nanti linknya seperti ini, ya. Misalnya anak dikasih link, ini dikirim lewat WA, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini linknya coba aku tempel di sini. Nah, ini, ya. Nah, ini juga ada kodenya, ya. Itu, ya. Jadi tinggal mengenter aja, ya. Mengenter aja. Tapi sebelum mengenter, pastikan dulu gitunya, akunnya, ya. Jadi aktifkan dulu emailnya. Jadi seperti tadi. Google dulu, ya. Nah ini misalnya pakai emailnya ini juga, atau mau diganti juga boleh, ya. Itu misalnya contoh, misalnya ganti, misalnya pakai email sekali dulu. Nah ini, ya. Jadi kalau di sini artikelnya, kalau memang Ardiman dapat linknya, tinggal ditambah di sini linknya, kemudian di pas kemudian kita, ini, ya. Nah ini juga sama, juga bisa juga seperti ini. Nah kalau nanti diganti ininya juga boleh, ini diganti, ya. Ya. Nah ini, ya, sudah masuk ke bahasa Indonesia. Nanti kalau mau dapat linknya yang tadi itu bisa juga, ya. Kalau mau nah ini mungkin yang belum, ya, dapat linknya. Nah ini linknya sudah ini, ya. Nah pada saat linknya ini, ya, ini juga ditanya, ya. Jadi emailnya yang mana gunakan, ya. Nah kalau saya menggunakan link ini, ya, emailnya ini, ya, tinggal gabung kelas, ya, tinggal gabung kelas, ya, kalau menggunakan link, ya. Nah itu, jadi ada dua cara. Jadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan link. Nanti kalau dibagikan di WA, ya, tinggal diklik linknya, ya, diklik linknya, nanti akan diarahkan seperti ini, ya. Nah kemudian sebelum gabung, pastikan dulu emailnya, ya, email yang akan digunakan didaftarkan di kelasnya masing-masing, dengan supaya tidak salah, ya. Nah gitu, ya, kalau menggunakan laptop. Tapi kalau anak-anak mau menggunakan HP, ya, seperti ini, ya. Jadi ini sama juga, ya. Nanti juga sama, pastikan dulu, ya. Nah ini emailnya yang menggunakan ini, ya. Ya, kembali hari ini, ya. Itu, nah setelah itu anak masuk ke classroomnya, ya. Nah itu. Nanti kalau tidak ada Google Classroomnya ini diinstal, dari masuk ke Play Store, ya, Google Play Store, nanti dicari Google Classroomnya, nanti diinstal, ya, dia langsung masuk ke sini. Habis itu tinggal klik ini, ya. Kalau menggunakan media smartphone, ya, HP, ya. Nah itu. Nah kalau ingin ini baru punya satu kelas, ya. Nah ini siswanya. Kalau mau masuk ke kelas lain lagi, misalnya masuk ke kelas TIK, ya, tinggal menambahkan, atau kelas yang lain juga sama caranya, tinggal tambah kelas ini. Nah kemudian gabung kelas, ya, gabung kelas. Nah sama juga, ya, pastikan juga email yang mau didaftarkan, ya. Nah kemudian
minta kodenya dari Bapak Ibu gurunya ya. Nah, setelah dimasukkan kode itu yang 7 digit ya, tinggal gabung ya. Kalau sudah 7 digit nanti dia kan ini kan berubah deh ya. Nah, ya, tinggal gabung sehingga anak-anak akan masuk ke kelas sesuai dengan kode yang dikasih ya. Misalnya kode kelasnya yang TIK, kode komputer ya, masuk ke kelas TIK ya. Nah, itu ya caranya ya, menggunakan kode kelas. Tapi kalau menggunakan link caranya sama juga ya. Nanti kalau menggunakan smartphone nanti akan dikasih linknya ya, jadi lewat WA-nya ya, WA ya. Ini buka di WA-nya, nanti akan dikasih link oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, seperti ini. Nah, ini model kayak link ya. Jadi ada link, mungkin akan indikasi mungkin link kode classroom TIK ya, tinggal diklik ya. Nah, itu dua cara ya. Jadi orang tua murid tinggal klik aja ini, tinggal pastikan emailnya, kemudian gabung ya. Jadi orang tua murid tidak lagi meminta kode kalau menggunakan linknya ya. Tetapi kalau menggunakan kode berarti menggunakan kode yang dikasih oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, itu dua cara ya, dua cara untuk bergabung. Jadi Bapak Ibu orang tua murid atau anak-anak bisa menggunakan cara yang mana ya. Bisa menggunakan link, bisa menggunakan kodenya ya. Jadi gitu ya. Jadi yang mana lebih mudah ya bisa dipakai ya. Jadi hasilnya sama aja ya. Nah, demikian dari Bapak, dari saya ya. Jadi kalau ada yang kurang, ada kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung ke guru wali kelasnya atau ke guru bimbingan studi atau ke kami sendiri juga di bagian TIK ya. Jadi kami siap akan membantu demi kelancaran pembelajaran daring ini ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap ya anak bisa cepat belajar di sekolah ya. Dan jangan lupa ya mentaati protokol kesehatan, jaga kesehatan ya. Diikuti apa yang dikasih oleh Bapak Ibu orang tua murid di rumah ya, dengan menerapkan protokol 3M ya. Nah, Bapak akhiri dengan Pranama Santi ya. Om Santi 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 Om.